Etika mengumpulkan kekayaan. Etika ini ditanyakan oleh Maharesi Atri kepada Mahadewa suatu ketika. Mahadewa menjawab bahwa kekayaan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi manusia lupa akan hal itu, mereka berpendapat mengumpulkan kekayaan tujuan hidup satu-satunya. Orang yang serakah tidak pernah menyebut nama Tuhan. Bahkan di hampir hayatnya masih ada yang harus dilakukan. Ini sama halnya seperti kisah seorang pedagang berikut ini. Seorang pedagang sudah memiliki segalanya tetapi masih merasa kurang. Lalu bermeditasi kepada Dewa Wisnu untuk memperoleh lebih banyak. Dalam meditasi ternyata Dewa Wisnu turun dan bertanya, apa yang dimintanya? Dia meminta seluruh tanah di dunia ini adalah miliknya. Dewa Wisnu mengabulkan dan dia senang, lalu berlarian menikmati luas tanahnya sehingga lemas dan mati. Dia memiliki tanah yang luas, namun tidak sempat menikmatinya. Sebenarnya dia harus memiliki secukupnya saja dan sisanya didermakan kepada orang lain. Resi Atri bertanya berikutnya, bagaimana bagi mereka yang memiliki lebih banyak? Sama halnya memiliki secukupnya sesuai kebutuhan dasar dan sisanya disumbangkan untuk keseimbangan dunia. Ada contoh bahwa Kubera adalah memiliki kekayaan yang berlimpah berupa segalanya. Istananya dipenuhi dengan emas, saya Mahadewa akan menyadarkannya. Sewaktu Kubera berkeliling ruangannya, ternyata ada satu kamar kosong tidak penuh dengan emas. Dia bermaksud mengisinya. Tidak disangka pada kesempatan yang sama Rahwana mengunjunginya. Rahwana menyampaikan tujuannya adalah menemui Mahadewa di Kailasa dan bermaksud istirahat sementara di sini dulu. Kubera bertanya, selama di istananya apakah Rahwana mau membantunya? Rahwana bersedia, dalam hatinya Kubera bahwa dia memiliki pembantu secara gratis. Kubera dengan bangga menunjukkan kekayaan emasnya yang penuh di setiap kamarnya. Rahwana sebenarnya tidak tertarik dengan harta duniawi. Rahwana heran melihat emas di mana-mana, lalu bertanya, di mana Anda memuja Mahadewa? Di lain pihak Maharesi Narada melapor ke Dewa Brahma, bahwa Kubera telah menyalahkan kekayaannya, apakah Mahadewa akan menghukumnya? Bersamaan dengan itu, Mahadewa datang dengan menyamar sebagai seorang yogi berkunjung ke istananya. Tetapi Rahwana mengetahui penyamaran itu, Kubera menyambut kedatangan yogi itu dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk dapat diberikan. Yogi mengatakan tidak membutuhkan apa-apa lagi, tetapi Rahwana menyarankan agar diberikan sebuah rumah. Setelah bertemu itu sang yogi menyarankan membuat pesta besar dengan mengundang para dewa, para resi, Kubera menyetujuinya. Saat waktunya telah tiba, lalu Kubera mengundang para dewa dan resi. Khususnya mengundang Mahadewa. Kubera sendiri datang mengundangnya. Tetapi Mahadewa bertanya siapa saja yang diundang? Kubera menjawab para dewa, resi, tetapi Mahadewa mengatakan tidak dapat hadir. Mahadewa akan diwakili oleh putranya yaitu Ganesha. Pada awalnya Kubera keberatan, namun akhirnya menyetujui. Ganesha memberi syarat agar dia diberi kesempatan pertama makan pembuka pesta. Kubera setuju. Pada pesta berlangsung dan Ganesha membuka pesta memakan seluruh makanan, tanpa sisa dan mengatakan masih lapar. Kubera bingung, Ganesha marah lalu membesarkan diri. Memakan emas yang ada di dalam istana, termasuk istananya. Para dewa ketakutan, hanya Mahadewa yang mampu menghentikan Ganesha. Para dewa dan Kubera memuja Mahadewa dan hadir di sana. Memberi pelajaran Kubera agar adil berbagi kekayaan. Mulai saat itu, Ganesha dan Dewa Kubera dipuja sebagai dewa kekayaan. Semoga menginspirasi.